Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SDDA 6 akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul The Role of Enzymes in Cancer Mechanisms atau peran enzim dalam mekanisme kanker. Berikut adalah anggota kelompok dari SDDA 6 yang telah berkontribusi dalam penulisan student project ini. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Kalpawinaya dengan NIM 25025111143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 bagian pendahuluan terkait dengan latar belakang. Enzim adalah biokatalis makromolekul yang dikendalikan pada tingkat ekspresi gen dan modifikasi pasca translasi. Ketika kendali enzimatik ini menyimpang, arus metabolit dan sinyal pertumbuhan berubah dari kondisi fisiologis menuju ciri keganasan yang dapat menopang proliferasi berkelanjutan, sehingga terhubung langsung dengan hallmarks of cancer. Kanker adalah sebuah pertumbuhan sel yang tidak normal dan menjadi penyebab kematian terbesar di dunia hingga pada tahun 2020 tercatat sekitar 19,3 juta kasus. Keterkaitan enzim dengan proses keganasan tampak jelas pada aktivitas telomerase yang mempertahankan panjang telomer dan memberi kapasitas replikasi tanpa batas, serta pada protease, matriks seperti MMP9 yang merobak matriks ekstraseluler dan berkolerasi dengan agresivitas histopatologis. Pencegahan ini dapat dimulai dari pemahaman yang akurat tentang sel, yang sering menjadi titik awal transformasi peraganas. Maka dari itu, hal ini menjadi latar belakang yang kuat mengapa kami mengkaji hal ini dengan student project dengan judul karya The Role of Enzyme in Cancer Mechanism. Perkenalkan, nama saya Nimade Lisa Chandra Anggunita dengan NIM 25025111137. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama, apa yang dimaksud dengan metabolisme enzim? Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya penyakit kanker? Yang ketiga, bagaimana peran enzim dalam mendukung transformasi dan perkembangan sel kanker? Dan yang terakhir, bagaimana peran enzim sebagai target potensial dalam terapi kanker? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pengertian dari metabolisme enzim, lalu menjelaskan mekanisme terjadinya penyakit kanker, lalu yang ketiga untuk memaparkan peran enzim dalam mendukung transformasi dan perkembangan sel kanker, dan yang keempat untuk menjelaskan peran enzim sebagai target potensial dalam terapi kanker. Perkenalkan, nama saya Margareta Abigail Sitanggang dengan NIM 25025111151. Jadi, manfaat yang diharapkan dari penulisan student project ini, yang pertama dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang peran metabolisme enzim dalam perkembangan kanker, khususnya bagaimana enzim tumbuh, menyebar, dan berpotensi sebagai target terapi kanker. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur ilmiah pembaca. Yang kedua, dari manfaat praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembelajaran, penelitian laboratorium, dan pengembangan strategi pengobatan kanker yang lebih efektif sehingga dapat menjadi referensi juga bagi profesional medis untuk penelitian lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Nimadi Masiptaning Tias Gotra dengan NIM 25025111141. Enzim merupakan biokatalis yang dapat mempercepat reaksi biokimia pada suatu organisme. Enzim ini dapat bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi mencapai kesetimbangan atau equilibrium yang jauh lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan katalis dengan tidak mengubah titik kesetimbangan atau termodinamika di reaksi tersebut. Kemudian ada struktur enzim, di mana enzim itu tersusun dari sebagian besar itu protein dalamnya. Namun, kinerja enzim ini tidak dapat dijalankan hanya dengan protein saja, masih diperlukan molekul-molekul non-protein lainnya untuk dapat membantunya. Maka dari itu, enzim terdiri dari dua struktur, yaitu ada bagian yang mengandung protein atau apoenzim dan juga bagian yang non-protein atau gugus prostetik. Gabungan dari apoenzim dan juga gugus prostetik inilah yang nanti akan menjadi satu kesatuan, yaitu haloenzim. Untuk apoenzim sendiri itu dia bersifat termolabil, artinya dia aktivitasnya itu bergantung pada suhu. Untuk jika apoenzim ini hanya berdiri sendiri, maka dia itu akan bersifat inaktif sehingga diperlukan gugus prostetik untuk membantunya. Untuk gugus prostetik itu dapat diklasifikasikan jadi dua bagian, yaitu ada koenzim dan juga kofaktor. Untuk koenzim sendiri dia merupakan molekul yang tersusun dari bahan organik dan umumnya itu berupa vitamin maupun turunannya, sedangkan kofaktor itu tersusun dari bahan anorganik yang umumnya itu berupa ion-ion logam yang bersifat divalen. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia dengan NIM 25025111139. Saya akan menjelaskan bagian komponen penyusun enzim. Enzim pada dasarnya tersusun atas dua bagian utama, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang menentukan spesifisitas terhadap substrat dan menyediakan situs aktif tempat berlangsungnya reaksi. Namun, pada keadaan sendiri, apoenzim bersifat tidak aktif, sedangkan kofaktor merupakan bagian non-protein yang dibutuhkan agar enzim dapat berfungsi secara optimal. Kofaktor ini dapat berupa ion anorganik, koenzim seperti NAD+ atau FAD, maupun gugus prostetik yang terikat kuat pada enzim. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor akan membentuk holoenzim, yaitu bentuk aktif dari enzim. Dapat disimpulkan bahwa setiap komponen memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam menentukan aktivitas enzim secara keseluruhan.
Baik, perkenalkan, nama saya Arpilasa Simbolon dengan NIM 25025111149. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat umum dari enzim. Jadi yang pertama, enzim itu adalah katalis biokimia. Jadi dia bekerja sebagai biokatalisator. Di sini, enzim mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik gitu, dan menghasilkan produk yang spesifik juga. Lalu yang ketiga, si enzim ini bekerja secara reversible atau bolak-balik, yang artinya dia mampu menghasilkan reaksi dua arah. Contohnya substrat menjadi produk dan produk menjadi substrat. Lalu yang keempat, enzim itu hampir serupa dengan protein, namun tidak semua protein adalah enzim. Jadi terdapat beberapa sifat-sifat enzim yang memang mirip dengan protein. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mekanisme kerja enzim. Jadi enzim sendiri melakukan pengikatan terhadap substrat karena interaksi khusus antara substrat dengan bagian rantai dan backbone asam amino yang membuat suatu active site. Nah, terdapat dua teori utama pengikatan enzim dengan substrat, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key, dan teori kecocokan terinduksi atau induced fate. Jadi yang pertama, teori lock and key, yaitu teori yang pertama kali diusulkan oleh Emil Fischer, mengatakan bahwa terdapat kemiripan antara bentuk dari substrat dan enzim dari awal. Jadi bentuk substrat dan active site itu saling komplementari atau saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang kedua, teori induced fate. Nah, kalau teori ini mengatakan bahwa active site itu bersifat fleksibel dengan substrat yang akan diikat. Jadi ketika substrat masuk ke situs aktif, baik enzim maupun substrat mengalami perubahan bentuk. Setelah substrat terikat, barulah katalis dapat terjadi, dan reaksi kimia dipercepat. Perkenalkan, nama saya Gabriela Puspa Chandra Mulia dengan NIM 25025111147, dan saya akan menjelaskan tentang 2.1.6 regulasi kerja enzim. Regulasi enzim mengontrol frekuensi kerja enzim sehingga memungkinkan adanya respon yang cepat, namun tidak berlebihan dan tetap terkontrol terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan metabolisme. Tipe regulasi enzim meliputi 1. Regulasi genetika, yang menyesuaikan ekspresi sesuai dengan kode secara genetik, modifikasi kovalen, regulasi allosterik, yang dilakukan dengan bantuan regulator baik inhibitor maupun aktivitor yang mengikat enzim di situs allosterik, inhibisi enzim, yang terakhir inhibisi umpan balik. Perkenalkan, saya Chloe Viviana Chandra, NIM terakhir saya adalah 129. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu 2.1.7, faktor-faktor yang mengaruhi kerja enzim. Ada 5, yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kofaktor, dan koenzim. Yang pertama, suhu. Enzim akan bekerja dengan baik pada suhu yang sesuai. Jika suhu terlalu dingin atau terlalu panas, enzim bisa mengalami perubahan bentuk sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Yang kedua, pH. Setiap enzim memiliki pH tertentu yang membuatnya bekerja dengan optimal. Jika pH berubah dari rentang yang ideal, struktur enzim bisa rusak dan aktivitasnya berkurang. Ketiga, konsentrasi substrat. Bila konsentrasi substrat rendah, laju reaksi akan bertambah seiring peningkatan substrat. Namun, ketika substrat sudah cukup banyak, laju reaksi tidak lagi meningkat meskipun substrat terus ditambahkan. Yang keempat, konsentrasi enzim. Jumlah enzim juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin banyak enzim, semakin cepat reaksi terjadi sampai semua enzim sudah terikat pada substrat dan mencapai batas maksimal. Yang kelima, kofaktor dan koenzim. Kofaktor atau ion logam dan koenzim atau molekul organik adalah bahan bantu yang diperlukan oleh beberapa enzim agar bisa bekerja secara maksimal. Ada atau tidak adanya kofaktor dan koenzim bisa mempengaruhi bagaimana enzim bekerja. Sekarang saya akan menjelaskan bagian 2.2.1 definisi kanker. Pertumbuhan populasi berhubungan dengan munculnya sel-sel tubuh yang tidak normal dan berkembang secara tidak terkendali yang dikenal sebagai kanker. Sel-sel ini dapat berkembang di berbagai bagian tubuh seperti kulit, mata, paru-paru, dan organ intim. Beberapa jenis kanker yang paling umum adalah kanker payudara, kanker paru-paru, kanker usus besar, dan kanker prostat. Perkenalkan kembali, nama saya Margareta Abigail Sitanggang dengan NIM 25025111151. Jadi, sel kanker berbeda dari sel normal karena memiliki kemampuan khusus yang membuatnya sulit dikendalikan. Karakteristik sel ini adalah, yang pertama, sel kanker membelah terus-menerus atau proliferasi tak terbatas tanpa butuh sinyal pertumbuhan akibat mutasi pada gennya. Kedua, sel kanker tidak mematuhi sinyal penghentian karena gen penekan tumornya rusak. Yang ketiga, sel kanker menghindari kematian sel sehingga sel rusak tetap hidup. Yang keempat, sel kanker membelah tanpa batas dengan menjaga panjang telomer lewat enzim telomerase. Kelima, sel kanker membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis. Yang keenam, sel kanker bisa menyebar ke organ lain atau metastasis dengan bantuan enzim matriks metaloproteinase dan transisi epitel mesenkim. Ketujuh, sel kanker mengubah metabolisme menjadi glikolisis aerobik atau yang dikenal dengan efek Warburg agar tetap hidup meski minim oksigen. Yang kedelapan, sel kanker menghindari sistem imun dengan mengekspresikan PDL1 yang menonaktifkan limfosit T. Dan terakhir, sel kanker memiliki plastisitas tinggi, mudah beradaptasi, dan resisten terhadap terapi. Kanker adalah masalah kesehatan global, utama yang disebabkan oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Interaksi ini menimbulkan perubahan pada tingkat sel yang dapat berkembang menjadi kanker. Yang pertama adalah faktor internal, ada usia. Risiko kanker meningkat seiring usia karena akumulasi mutasi somatik akibat kesalahan replikasi DNA. Yang kedua adalah regulasi imun dan penurunan sistem kekebalan atau immunosenescence, yaitu penurunan fungsi imun bawaan. Dan juga inflammaging, yaitu peradangan kronis tingkat pindah yang menciptakan lingkungan mendukung sel kanker. Kombinasi keduanya membuat tubuh sulit menghancurkan sel abnormal. Lalu ada keturunan atau genetik, dan sekitar 10% kanker bersifat herediter, terutama dengan pola autosomal dominan. Lalu ada juga hormonal, estrogen dan progesteron sintesis meningkatkan risiko kanker payudara. Lalu ada faktor eksternal atau dapat dikendalikan, yaitu yang pertama pola hidup tidak sehat, ada obesitas dan juga merokok yang bisa memicu pembelahan sel abnormal dan juga menyebabkan kerusakan DNA. Lalu ada paparan sinar radiasi, yaitu radiasi pineon,
dapat menembus jaringan dan merusak DNA, lalu radiasi UV, yaitu terutama UVB dari matahari, yang dapat membentuk ikatan abnormal antar basa DNA yang menyebabkan kerusakan sel dan hilangnya kontrol seluler yang bisa memicu kanker kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme perkembangan sel kanker. Yang pertama adalah tahap inisiasi atau initiation. Sel normal mengalami mutasi permanen pada DNA akibat paparan zat kimia, radikal bebas, atau kesalahan replikasi DNA. Perubahan ini membuat sel berpotensi menjadi sel kanker meskipun belum menunjukkan pertumbuhan yang abnormal. Yang kedua adalah tahap promosi. Sel yang telah diinisiasi mulai berproliferasi atau membelah cepat tanpa adanya mutasi baru. Faktor seperti hormon, toksin, peradangan kronis, dan sinyal pertumbuhan mempercepat pembentukan koloni sel abnormal. Proses ini masih bisa reversible jika faktor pemicunya dihilangkan. Lalu yang ketiga adalah tahap konversi maligna. Terjadi mutasi genetik dan epigenetik tambahan yang menyebabkan hilangnya kontrol pertumbuhan. Sel menjadi agresif dan invasif, membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis, lalu mengalami perubahan metabolik atau efek Warburg, dan resisten terhadap apoptosis. Sel mampu bertahan dalam lingkungan mikro yang tidak menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah tahap metastasis. Sel kanker menyebar ke organ lain melalui pembuluh darah atau sistem limfatik. Untuk berhasil, sel harus menginvasi jaringan sekitar, bertahan di aliran darah, dan tumbuh di lokasi baru, membentuk tumor sekunder. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Lisa Chandra Anggunita dengan NIM 25025111137. Telomer adalah bagian dari ujung kromosom yang berfungsi sebagai pelindung materi genetik agar ujung kromosom tidak rusak dan tidak saling menempel. Setiap kali sel akan membelah, telomer akan menjadi lebih pendek, dan ketika sudah terlalu pendek, maka sel tidak akan dapat membelah lalu akan mati. Akan tetapi, dalam sel kanker, terjadi reaktivasi gen telomerase reverse transkriptase yang bisa meningkatkan aktivitas telomerase. Kondisi tersebut dapat menyebabkan telomer tetap panjang dan stabil meskipun sel telah mengalami pembelahan yang sama berulang kali. Akibatnya, sel kanker akan memiliki kemampuan untuk membelah tanpa batas dan dapat menghindari mekanisme penuaan maupun kematian seluler secara alami. Fenomena itulah yang disebut sebagai immortalitas sel, yang merupakan salah satu ciri khas dari sel kanker. Matriks metaloproteinase adalah kelompok enzim proteolitik yang bergantung pada ion seng dan berfungsi untuk memecah komponen matriks ekstraseluler. Nah, dalam kondisi normal, MMPs ini sebenarnya berperan penting untuk remodeling jaringan, penyembuhan luka, dan juga angiogenesis. Namun, pada kanker, aktivitas MMPs ini menjadi tidak terkontrol, sehingga mempermudah kanker untuk memasuki jaringan sekitarnya seperti pembuluh darah dan juga limfa. Mudahnya invasi kanker ke jaringan lain akan mendukung proliferasi, migrasi, angiogenesis, atau proses pembentukan pembuluh darah baru, sehingga penyebaran kanker ini bisa menjadi lebih cepat. Shalom, perkenalkan nama saya Jabriel Mangira dengan NIM 25025111133. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai enzim perbaikan DNA dan akumulasi mutasi. Sel memiliki sistem perbaikan DNA untuk menjaga stabilitas genom dan mencegah mutasi akibat kerusakan dari faktor endogen maupun eksogen. Terdapat 4 jalur utama, yakni BER untuk memperbaiki kerusakan kecil pada basa, NER untuk kerusakan besar akibat sinar UV, MMR untuk kesalahan pasangan basa saat replikasi, serta HR dan NHEJ untuk memperbaiki patahan ganda pada DNA. Gangguan pada jalur ini menyebabkan akumulasi mutasi dan meningkatkan risiko kanker. Contohnya mutasi pada BRCA12 yang menghambat HR sehingga sel menggunakan NHEJ yang lebih rentan kesalahan. Enzim MGMT memperbaiki basa yang termetilasi. Jika gen ini tidak aktif, dapat timbul mutasi GC menjadi AT yang terkait dengan kanker kolorektal dan glioblastoma. Sementara itu, defisiensi MMR kompleks, MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 menimbulkan ketidakstabilan mikrosatelit dan menjadi ciri dari penyakit Lynch syndrome. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai enzim dalam regulasi epigenetik. Enzim epigenetik bekerja dengan memodifikasi struktur DNA atau protein histon tanpa mengubah urutan basa DNA. Modifikasi ini melibatkan penambahan atau penghilangan gugus kimia seperti metil, asetil, fosfat, dan ubiquitin untuk mengatur tingkat kepadatan kromatin sehingga menentukan apakah suatu gen aktif atau tidak. Beberapa enzim penting dalam proses ini adalah DNA metiltransferase atau DNMT yang menambah gugus metil pada sitosin membentuk 5-metil sitosin. Perkenalkan, saya Sel Budianto dengan NIM 25025 atau 1153. Telomerase berfungsi untuk memanjangkan telomer, mencegah penuaan sel, dan memungkinkan immortalitas sel kanker yang aktif pada 90% kanker. Telomerase terdiri dari HTEART dan TERC yang akan menjaga stabilitas kromosom. Hal ini menjadi target terapi kanker karena aktivitasnya yang tinggi di sel kanker namun rendah di sel normal. Contoh dari inhibisi telomerase adalah antisense oligonucleotida yang akan menempel pada mRNA HTRT dan menghambat ekspresi gen. Hal ini akan menyebabkan pemendekan telomer dan berujung ke apoptosis. Contohnya adalah imeltastat. Inhibisi lainnya adalah stabilisasi G quadruplex yang merupakan struktur DNA kaya guanin di telomer yang akan menghambat akses telomerase. Contohnya adalah BRCA19. Perkenalkan, nama saya Austin Wilbert Jalali Akema dengan 3 digit NIM terakhir 131.
Dan saya akan lanjut untuk penjelasan 2.4.2, yaitu penghambatan matriks metalloproteinases atau MMPs untuk mencegah metastasis. Nah, proses ini dilakukan dengan penghambatan dari situs aktif pengikat ion seng, sehingga fungsi dari MMP ini tidak dapat berlanjut dengan baik. Atau bisa juga dilakukan dengan mengganggu domain non-katalitik di ECM, sehingga informasi untuk fungsi MMP-nya itu tidak masuk. Hal ini terjadi secara endogen melalui tissue inhibitor metalloproteinases atau eksternal melalui inhibitor sintesis. Ada juga kekurangan peningkatan TIMP, yaitu fungsinya mengincar banyak jenis MMP sehingga mengganggu proses tubuh alami. Oleh karena itu, inhibitor MMP yang lebih spesifik mulai didalami oleh para peneliti, yaitu MMP2, 9, dan juga MT1 MMP. Perkenalkan kembali, nama saya Margarita Abigail Sitanggang dengan NIM 25025111151. Tantangan utama terapi kanker adalah kemampuannya memperbaiki kerusakan DNA. Karena itu, inhibitor enzim perbaikan DNA dikembangkan untuk melemahkan pertahanan ini. Salah satu target utamanya adalah enzim PARP yang memperbaiki kerusakan DNA untai tunggal. Saat PARP dihambat, kerusakan DNA menumpuk dan menjadi kerusakan untai ganda yang fatal bagi sel kanker, terutama yang punya mutasi BRCA1 atau BRCA2. Kondisi ini disebut synthetic lethality, di mana kombinasi dua kerusakan genetik membuat sel kanker mati. Selain PARP, enzim lain seperti POLQ dan ATR kinase juga menjadi target baru. POLQ membantu perbaikan DNA melalui jalur alternatif sehingga ATR mengatur respons stres replikasi DNA. Menghambat kedua enzim ini membuat sel kanker kehilangan kemampuan memperbaiki DNA dan akhirnya mati. Dengan demikian, inhibitor enzim perbaikan DNA menjadi strategi menjanjikan untuk meningkatkan sensitivitas kanker terhadap terapi. Perkenalkan, saya Edo Bagus Jeti Sabona Putra dengan NIM 25025111135. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat 4 target utama dalam terapi epigeni. Yang pertama ada DNA metiltransferase. Pada sel kanker, enzim ini seringkali mematikan gen penekan tumor. Inhibitornya seperti azacitidin bekerja dengan cara menghambat enzim ini. Yang kedua ada histon deacetilase. Enzim ini membuat kromatin menjadi sangat padat, sehingga gen-gen penting di dalamnya tidak bisa diakses. Inhibitornya bekerja dengan melonggarkan kembali kromatin, memungkinkan gen-gen penekan tumor untuk aktif kembali. Yang ketiga ada histon metiltransferase. Jadi ketika kerja enzim ini tidak teratur, misalnya pada enzim EZH2, ia dapat memicu pertumbuhan kanker. Yang terakhir ada protein BET. Ini itu bukan enzim, melainkan pembaca yang justru menyalakan gen pemicu kanker atau onkogen. Inhibitor BET secara efektif mencegah pembaca ini bekerja, sehingga gen pemicu kanker dapat ditekan. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia dengan NIM 25025111139. Setelah menyelesaikan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa enzim memiliki peran sentral sebagai biokatalisator dalam berbagai proses biokimia, termasuk pembentukan dan perkembangan kanker. Kekurangan enzim perbaikan DNA seperti pada jalur mismatch repair atau MMR dan homologous recombination atau HR menyebabkan akumulasi mutasi genetik yang mendorong transformasi sel normal menjadi sel kanker. Selain itu, enzim epigenetik seperti DNA metiltransferase atau DNMT dan histon deacetilase atau HDAC berkontribusi pada penghambatan gen penekan tumor melalui modifikasi kromatin. Untuk mempertahankan proliferasi tanpa batas, sel kanker juga bergantung pada enzim telomerase untuk menjaga imortalitasnya. Sementara itu, pada tahap metastasis, kelompok matris metalloproteinase atau MMP, khususnya MMP2 dan MMP9, berperan penting dalam invasi jaringan dan penyebaran sel kanker dengan cara mendegradasi membran basal dan matriks ekstraseluler. Upaya pengembangan inhibitor enzim telah menunjukkan potensi menjanjikan sebagai strategi terapi kanker, seperti penggunaan PARP inhibitor, telomerase inhibitor, dan modulator epigenetik DNMTI dan HDACI. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran enzim tidak hanya memberikan dasar teoritis terhadap patologi kanker, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan terapi yang lebih efektif dan terarah di masa depan. Perkenalkan kembali, nama saya Gabriela Puspacanda Mulia dengan NIM 25025111147, dan dari pembahasan yang telah kami lakukan, berikut adalah saran yang dapat kami berikan. Mengetahui hubungan yang kompleks dari mekanisme enzim dalam kanker, kami rasa diperlukan tinjauan dan penelitian lebih lanjut mengenai peran ganda dari enzim dan juga konsep molecular switch. Lalu, kami merasa bahwa perlunya pengujian ekspresi enzim tertentu sebagai biomarker prediktif. Riset lebih lanjut mengenai inhibitor selektif terhadap isoform MMP spesifik juga diperlukan, mengingat keterlibatannya secara langsung terhadap metastasis. Namun, tentunya kami sangat menyarankan bagi masyarakat luas untuk memiliki gaya hidup yang sehat sebagai pencegahan primer. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari paparan radikal bebas, zat-zat karsinogenik, dan makanan-makanan tidak sehat yang dapat merusak DNA dan regulasi enzim. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai peran enzim dalam mekanisme kanker. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.